teman-teman, kali ini kita akan mengenal menu dan icon pada lembar kerja Microsoft Word. Berikut ini adalah penjelasan mengenai menu dan icon yang ada pada lembar kerja Microsoft Word. Yang pertama, ada Quick Access Toolbar. Posisinya berada di pojok kiri atas dan terdiri dari 5 icon, yaitu ada logo Word, Save, Undo, Redo, dan Customize Quick Access Toolbar. Yang kedua, ada Title Bar, terletak di tengah layar. Fungsinya adalah untuk memunculkan nama file yang sedang pengguna buka dan kerjakan. Yang ketiga, ada Windows Menu, berada di pojok kanan atas dan berguna untuk menyembunyikan, memperbesar atau memperkecil, dan menutup aplikasi Microsoft Word. Yang keempat, ada Tab Menu, merupakan kumpulan tab yang terdiri dari 7 menu default, yakni File, Home, Insert, Page Layout, Preference, Mailings, Review, View, dan Nuance PDF. Selanjutnya, ada Ribbon Tool. Ribbon Tool adalah isi dari menu-menu di atas. Ribbon Tool juga biasa disebut dengan submenu. Selanjutnya, ada Ruler. Berguna untuk menyelaraskan teks, grafis, tabel, ataupun unsur-unsur lainnya dalam dokumen yang pengguna buat. Selanjutnya ada lembar kerja. Lembar kerja ini berfungsi untuk menampilkan apa yang pengguna ketikkan dan perintah yang pengguna kehendaki. Selanjutnya ada scroll bar. Berfungsi untuk menggeser lembar kerja secara horizontal dan vertikal. Letaknya berada di bagian kanan. Selanjutnya ada page status. Berada di pojok kiri bawah. Fungsinya adalah untuk menginformasikan jumlah halaman dan kata dan bahasa yang sedang digunakan. Dan yang terakhir, ada zoom menu, terletak pada bagian pojok kanan bawah layar dan memiliki fungsi untuk memperbesar dan memperkecil tampilan lembar kerja Microsoft Word. Sesudah mengetahui nama serta fungsi dari tiap-tiap icon pada lembar kerja Microsoft Word, selanjutnya kita akan mempelajari fungsi dari Ribbon Tool satu persatu secara berurutan. Yang pertama, ada Save, untuk menyimpan dokumen Microsoft Word. Yang kedua, ada Save As. Menu ini pada dasarnya mempunyai fungsi yang hampir sama dengan Save, akan tetapi menu ini memiliki fungsi yang lebih spesifik, seperti memilih lokasi penyimpanan dan merubah jenis file. Yang ketiga, Open. Berguna untuk membuka file yang ada di perangkat kamu. Dan yang keempat, ada Close. Menutup dokumen yang sedang dibuka. Dan yang kelima, ada Info. Fungsinya berisi informasi dari dokumen yang tengah dikerjakan. Dan yang keenam, ada Recent. Recent ini memunculkan daftar dokumen yang sebelumnya pernah kamu buka. Dan yang ketujuh, New. Untuk membuka atau membuat lembar kerja baru. Dan yang kedelapan, ada Print. Untuk mencetak atau mengeprint dokumen. Dan yang kesembilan, ada Save and Send. Digunakan untuk menyimpan dokumen dan kemudian mengirimkannya ke blog. Yang ke-10, Help. Help ini menu bantuan apabila kamu mengalami kendala saat menggunakan Microsoft Word. Dan yang ke-11, ada Options. Berisi berbagai menu untuk melakukan penyesuaian tampilan dokumen atau lembar kerja. Dan yang terakhir, ada Exit. Untuk menutup dan keluar dari aplikasi Microsoft Word. Selanjutnya kita beralih ke Home. Menu Home memiliki 5 submenu yang terpisahkan oleh garis, di mana tiap-tiap submenu terdapat lebih dari satu ribbon tool. Yang pertama, ada Paste, untuk menempelkan teks atau objek, baik gambar atau tabel yang sebelumnya sudah disalin. Yang kedua, ada Copy, untuk menyalin atau mengcopy teks atau objek. Yang ketiga, ada Cut, untuk memotong sekaligus memindahkan teks atau objek. Dan yang keempat, ada Format Painter, untuk meniru alias menyalin format sebuah halaman lembar kerja untuk digunakan pada halaman lain. Lalu ada Font, digunakan untuk mengatur huruf dan angka seperti jenis, ukuran, warna, dan lainnya. Yang pertama ada Font, untuk memilih jenis huruf yang akan digunakan. Yang kedua ada Font Size,
untuk mengatur ukuran huruf yang akan digunakan. Selanjutnya, ada grow font, dipakai untuk memperbesar ukuran huruf sebesar 2 piksel. Yang keempat, ada shrink font, berfungsi untuk memperkecil ukuran huruf sebesar 2 piksel. Dan yang kelima, ada change case, untuk mengubah status antara huruf kapital dengan huruf kecil pada teks terpilih. Dan yang keenam, ada clear formatting, untuk menghapus format teks yang terpilih. Yang ketujuh, ada bold, B, dipakai untuk menebalkan teks. Yang kedelapan, ada italic, I, untuk memiringkan teks. Dan yang kesembilan, ada underline, U, untuk membuat garis bawah pada teks. Yang kesepuluh, ada streaked through, ABC, untuk memberikan garis di tengah kalimat pada teks. Yang ke-11, ada subscript, berfungsi untuk membuat karakter pemangkatan di bawah. Yang ke-12, ada superscript, berfungsi untuk membuat karakter pemangkatan di atas. Dan yang ke-13, ada text highlight, color, untuk memberi warna di belakang teks terpilih. Dan yang ke-14, ada font color, untuk mengubah warna teks yang dipilih. Selanjutnya, ada paragraf, berisi kumpulan icon yang berfungsi untuk mengatur dan menyesuaikan paragraf pada dokumen. Yang pertama, ada bullet, untuk menambahkan bullet dan berbagai tanda lainnya pada teks dengan format listing. Yang kedua, ada numbering, menambahkan format penomoran secara otomatis pada dokumen. Dan yang ketiga, ada decrease indent, untuk menggeser paragraf dokumen ke bagian kiri. Yang keempat, ada increase indent, untuk menggeser paragraf dokumen ke bagian kanan. Yang kelima, ada alignment left, untuk membuat teks menjadi rata kanan kiri. Yang keenam, ada alignment center, membuat teks menjadi rata tengah. Yang ketujuh, ada alignment right, untuk membuat teks menjadi rata kanan. Yang kedelapan, ada justify, untuk membuat teks menjadi rata kanan dan kiri. Yang kesembilan, ada line and paragraph spacing, untuk mengatur sekaligus menyesuaikan jarak antar baris pada dokumen. Yang ke-10, ada shading, untuk mengubah warna di bagian latar belakang teks. Dan yang terakhir, ada border, untuk menambahkan garis tepi atau border pada teks. Selanjutnya, style, merupakan ribbon group yang berfungsi sebagai teks formatting yang sudah diatur agar bisa digunakan lebih cepat saat pengetikan di lain waktu tanpa harus mengaturnya kembali. Dan yang terakhir, ada editing, submenu yang berisi icon untuk melakukan editing pada dokumen. Find, berfungsi untuk mencari dan menemukan kata tertentu dalam dokumen. Yang kedua, replace, berfungsi untuk mencari dan mengganti kata tertentu yang kita inginkan. Yang ketiga, select, untuk memilih atau memblok objek teks pada dokumen. Selanjutnya, kita beralih ke menu insert yang digunakan untuk memasukkan objek ke dalam dokumen. Pada menu ini terdapat 7 ribbon group, yakni page. Submenu ini berisi icon untuk mengatur dan menyesuaikan pada lembar kerja. Yang pertama ada cover page, berfungsi untuk memberikan sampul pada halaman. Yang kedua ada blank page, berfungsi untuk menyisipkan halaman kosong. Yang ketiga ada page break, berfungsi untuk memutuskan halaman dan berlanjut pada halaman berikutnya. Selanjutnya ada table, berfungsi untuk menyisipkan atau membuat tabel pada lembar kerja. Lalu ada illustrations. Yang pertama ada picture, berfungsi untuk menyisipkan gambar dari dalam komputer. Yang kedua ada clip art, untuk menyisipkan clip art atau gambar yang telah disediakan. Yang ketiga ada smart art, berfungsi untuk menyisipkan macam-macam objek seperti struktur organisasi, chart, dan lain-lain pada halaman dokumen. Yang keempat
ada chart untuk menyisipkan grafik pada halaman dokumen. Yang kelima, ada screenshot untuk mengambil tangkapan layar atau gambar layar. Selanjutnya ada links, kumpulan icon yang berfungsi untuk menghubungkan tautan URL atau link atau dokumen hingga objek lainnya. Yang pertama ada hyperlink, icon yang berfungsi untuk memasukkan sebuah link atau URL web tertentu ke dalam dokumen. Yang kedua ada bookmark untuk menghubungkan suatu bagian dari dokumen dengan bagian lainnya. Yang ketiga ada cross reference, digunakan untuk menghubungkan sebuah teks dengan suatu objek, gambar, tabel, dan lain-lain yang masih dalam dokumen yang sama. Selanjutnya ada header and footer, digunakan untuk mengatur bagian header dan footer sebuah dokumen seperti menambahkan penomoran. Yang pertama ada header untuk menambahkan teks atau objek pada bagian header, yaitu bagian atas pada setiap halaman di dalam dokumen. Selanjutnya ada footer, berfungsi untuk menambahkan teks atau objek pada bagian footer, yaitu bagian bawah pada setiap halaman di dalam dokumen. Yang ketiga ada page number, untuk memberikan penomoran pada setiap halaman. Selanjutnya ada text, berfungsi untuk membuat teks dengan berbagai efek dan bentuk. Yang pertama ada text box, untuk membuat sebuah kotak kosong yang bisa diisi teks ke dalam dokumen. Yang kedua ada quick parts, untuk menyisipkan berbagai objek ke dalam lembar kerja Microsoft Word. Yang ketiga ada word art, untuk menambahkan berbagai efek keren ke sebuah teks. Yang keempat ada signature line, untuk menambahkan tempat, membubuhkan tanda tangan. Yang kelima ada date and time, untuk menambahkan tanggal ke dalam Word. Yang keenam ada objek, untuk menambahkan objek tertentu ke dalam dokumen. Selanjutnya ada simbol, submenu yang berguna untuk menyisipkan berbagai simbol umum. Yang pertama ada equation, untuk menambahkan berbagai simbol yang umum digunakan dengan matematika ke dalam lembar kerja. Dan yang kedua ada simbol, untuk menambahkan berbagai bentuk simbol ke dalam lembar kerja. Selanjutnya kita beralih ke page layout. Di dalam menu ini terdapat berbagai icon yang mempunyai fungsi untuk mengatur dan menyesuaikan segala hal yang berhubungan dengan halaman lembar kerja Microsoft Word. Yang pertama themes, untuk memilih tema dokumen yang meliputi warna halaman beserta warna hurufnya. Yang kedua ada color, berfungsi untuk mengatur warna tema halaman. Yang ketiga ada font, berfungsi untuk mengatur tema huruf yang akan diterapkan ke halaman. Yang keempat ada efek, bentuk mengatur efek tema terhadap objek yang terdapat di halaman dokumen. Lalu ada page setup, sub ini memiliki fungsi untuk mengatur segala hal yang berhubungan dengan halaman. Yang pertama ada margins, menyesuaikan batas pinggir dari suatu dokumen. Yang kedua ada orientation, menentukan apakah dokumen akan berbentuk horizontal atau vertikal. Yang ketiga ada size, menyesuaikan ukuran panjang dan lebar halaman dokumen. Yang keempat ada columns, untuk menentukan jumlah teks akan dibagi menjadi berapa kolom. Yang kelima ada breaks, mengatur bentuk dan letak dari halaman ataupun kolom teks. Yang keenam ada line numbers, memberikan penomoran pada setiap baris teks. Yang ketujuh ada hyphenation, untuk memisahkan antara kata dengan penghubung. Lalu ada page background, adapun kumpulan icon yang mempunyai fungsi untuk mengatur aneka efek pada lembar kerja. Yang pertama ada watermark, guna memberikan watermark pada lembar kerja. Yang kedua ada page color, untuk memilih warna lembar kerja. Dan yang ketiga ada page border, memberikan garis tepi pada dokumen. Lalu ada paragraph, dipakai untuk mengatur dan menyesuaikan paragraf di lembar kerja. Yang pertama ada indent, guna menambah ataupun mengurangi jarak teks dari pinggir. Lalu ada spacing, untuk menentukan jarak antara paragraf dalam dokumen. Lalu ada arrange. Dalam submenu ini terdapat banyak icon yang berguna untuk mengatur tampilan format objek di lembar kerja. Yang pertama ada position, berfungsi untuk mengatur posisi objek atau foto dalam suatu halaman. Dan yang kedua ada wrap text, untuk mengatur posisi objek beserta dengan posisi teks. Yang ketiga ada bring forward, untuk memposisikan suatu objek di depan objek lain. Yang keempat ada send backward, guna memposisikan suatu objek di belakang objek lain. Yang kelima ada selection pen,
berfungsi menampilkan panel navigasi pada objek. Yang keenam ada ellipse, berfungsi untuk mengatur posisi objek terpilih di halaman. Yang ketujuh ada group, untuk mengelompokkan beberapa objek menjadi satu. Dan yang kedelapan ada rotate, berfungsi untuk memutar objek yang terpilih. Lalu kita beralih ke reference. Reference juga mempunyai beberapa ribbon group yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri. Akan tetapi, menu ini terbilang cukup jarang dipakai oleh pengguna Microsoft Word. Yang pertama ada Table of Contents, berfungsi untuk membuat dan mengolah daftar isi pada dokumen. Yang kedua ada Add Text, untuk mengolah paragraf terpilih dalam daftar isi yang sudah dibuat. Dan yang ketiga ada Update Table, untuk memperbaharui daftar isi yang telah dibuat. Selanjutnya ada Footnote. Pertama ada Insert Footnote, berfungsi untuk membuat catatan kaki pada bagian bawah halaman. Yang kedua ada Insert Endnote, untuk membuat catatan di akhir bab atau halaman. Yang ketiga ada Next Footnote, berfungsi untuk memantau footnote dan endnote-nya yang telah dibuat. Dan yang keempat ada Show Notes, untuk menampilkan lokasi catatan footnote atau endnote. Lalu ada Citation and Bibliography. Yang pertama ada Insert Citation, berfungsi untuk menyisipkan kutipan langsung pada daerah yang dipilih. Yang kedua ada Manage Sources, untuk mengolah seluruh sumber kutipan yang sudah disisipkan pada file dokumen. Yang ketiga ada Style, untuk memilih bentuk daftar pustaka yang diinginkan. Yang keempat ada Bibliography, yang berfungsi untuk menyisipkan daftar pustaka ke dalam file dokumen. Lalu ada Captions. Pertama ada Insert Caption, untuk menambahkan keterangan pada ilustrasi atau gambar yang sudah ada. Yang kedua ada Insert Table of Figures, berfungsi untuk menambahkan daftar isi gambar yang dimasukkan ke dalam dokumen. Yang ketiga ada Update Table, untuk melakukan pembaruan terhadap daftar katalog gambar. Dan yang keempat ada Cross Reference, berfungsi untuk menggabungkan referensi teks dan objek. Selanjutnya ada Index. Yang pertama ada Mark and Try, berfungsi untuk menandai masukan baru dalam dokumen. Yang kedua ada Insert Index, untuk menyisipkan daftar kata index ke dalam dokumen. Yang ketiga ada Update Index, berfungsi untuk memperbarui daftar indeks yang telah ada. Dan yang terakhir ada Table of Authorities. Yang pertama ada Mark Citation, untuk menandai kutipan. Yang kedua ada Insert Table of Authorities, berfungsi untuk membuat daftar kutipan. Dan yang terakhir ada Update Table, untuk memperbarui daftar kutipan yang telah ada. Selanjutnya mailings. Di sini ada Create, Envelopes, untuk membuat dan mencetak amplop atau surat. Label, untuk membuat dan mencetak label. Lalu ada Start Mail Merge, untuk membuat surat yang biasa atau berupa email untuk dikirim ke banyak orang. Select Reception, untuk membuat daftar penerima surat. Edit Reception List, untuk mengubah daftar penerima surat. Lalu ada Write and Insert Field, Highlight Merge Field, berfungsi untuk mempermudah mengubah input yang salah. Greeting Line, untuk menambah nama sapaan. Insert Merge Field, berfungsi untuk menambah informasi mengenai penerima surat. Rules, berfungsi untuk memberikan garis dalam surat. Match Field, berfungsi untuk membandingkan surat. Update Label, berfungsi untuk memperbaharui label surat. Lalu ada Preview Results, untuk melihat atau mengubah surat yang sudah selesai dibuat. Lalu ada Find Reception, untuk mencari atau mendapatkan orang yang akan menerima surat. Lalu ada Auto Check for Error, berfungsi untuk mengecek kesalahan di dalam surat. Yang terakhir ada Finish and Merge, untuk menyelesaikan dan menggabungkan surat. Finish, untuk menyelesaikan surat. Lalu ada Review. Menu ini berisi submenu yang berfungsi untuk meninjau lembar kerja, mulai dari pengecekan, spelling, hingga grammar yang berkaitan dengan tata bahasa, hingga perhitungan jumlah kata bahasa yang sering dipakai sampai lainnya. Yang pertama ada Proofing, Spelling and Grammar,
menjalankan pemeriksaan ejaan dan tata bahasa dari teks atau paragraf dalam sebuah dokumen. Lalu ada thesaurus untuk mengecek ulang pembendaharaan kata. Lalu ada research untuk mengetahui data pengulangan. Lalu ada word account, memberikan data tentang jumlah halaman, kata, karakter, paragraf, dan baris yang terdapat dalam dokumen. Lalu ada language. Yang pertama ada translate untuk menerjemahkan data. Lalu ada language, menjalankan fasilitas penerjemah bahasa. Lalu ada comment. Yang pertama new comment untuk memasukkan komentar baru. Yang kedua ada delete untuk menghapus komentar. Yang ketiga ada previews untuk memperlihatkan komentar sebelumnya. Yang keempat ada next untuk memperlihatkan komentar selanjutnya. Lalu ada tracking. Yang pertama track change untuk menandai teks yang baru diubah sisinya. Lalu ada final, show markup untuk menampilkan tanda finishing atau selesai. Lalu ada show markup untuk menampilkan tanda atau menandai tampilan. Yang keempat ada review pen untuk mengecek ulang tulisan. Lalu di sini ada change. Yang pertama ada accept untuk mengulang atau mengecek siapa yang menerima. Yang kedua ada reject untuk mengulang atau melihat data apa yang telah dibuang. Yang ketiga ada previews untuk melihat ulang data yang lebih dahulu. Dan yang keempat ada next untuk melanjutkan ke hal yang berikutnya. Selanjutnya ada compare untuk membandingkan data. Lalu ada protect. Yang pertama ada block author untuk membatasi penulis yang dapat mengakses dokumen tersebut. Yang kedua ada restrict editing untuk pengeditan terbatas. Selanjutnya kita beralih ke view. Menu view digunakan untuk melihat tampilan lembar kerja seperti untuk melihat dokumen dalam tampilan 2 halaman atau lebih. Yang pertama dalam dokumen view terdapat print layout untuk mengubah tampilan layar pengetikan ke bentuk print view. Lalu ada full screen reading untuk menampilkan dokumen dalam satu layar penuh. Lalu ada web layout untuk mengubah tampilan layar dalam bentuk web view. Lalu ada outline untuk mengubah tampilan layar ke bentuk outline view. Lalu ada draft untuk menulis surat dalam bentuk draft. Yang kedua ada show. Yang pertama ada ruler untuk menampilkan dan menyembunyikan mistar atau garis. Lalu ada grid lines untuk menampilkan tanda garis pada lembar kerja. Lalu ada navigation pen untuk mengetahui atau menjelajahi tulisan. Yang ketiga ada zoom untuk menentukan ukuran tampilan lembar kerja pada layar. 100% untuk memperbesar hasil lembar kerja ke ukuran normal. One page untuk membuka satu halaman. Two page untuk membuka 2 halaman. Page width untuk mengetahui ukuran halaman. Lalu ada windows. New window untuk membuka jendela baru. Arrange all untuk mengatur letak dan bentuk jendela dokumen yang aktif agar dapat melihat seluruh dokumen aktif dengan ukuran yang sama dalam waktu bersamaan. Lalu ada split untuk membagi dokumen aktif menjadi 2 bagian agar dapat melihat bagian yang berbeda dari dokumen yang sama. Lalu ada view side by side untuk melihat data yang telah disembunyikan. Lalu ada synchronous scrolling untuk mengatur jarak antar baris. Lalu ada reset window position, men-set ulang posisi jendela. Lalu ada switch windows untuk membuat beberapa jendela. Yang terakhir ada macros untuk menjalankan Microsoft Visual Basic atau VB. Itulah fungsi 8 menu beserta ribbon tool atau submenu yang ada pada Microsoft Word. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan kita terkait software Microsoft Word. Terima kasih.